Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Pada hari ini kita masih membahas mengenai introspeksi diri dan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Ustadz Zulfahmi Siregar dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabaat dan Majelis Taklim RT 9 Sukamerindu. Ya, ibu-ibu, tadi kita sudah mendengar sedikit tausiah dari Pak Ustadz Zulfahmi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu sekalian, boleh silakan langsung ditanyakan ya, Bu. Ada yang bertanya, Bu? Ya. Silakan, Bu. Berdiri. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana dari pengajian Majelis Taklim RT 09 Sukamerindu. Dari apa yang Bapak Ustadz sampaikan tadi, saya ingin bertanya bagaimana cara dan apa yang akan kita lakukan biar kita tidak menjadi salah satu atau manusia yang sombong. Cara kita introspeksi dan kembali ke agama menurut kita dan Pak Ustadz, sehingga kita tidak menjadi manusia yang sombong. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Ana, bagaimana cara kita untuk mengintrospeksi diri supaya kita tidak menjadi orang yang sombong seperti itu Pak Ustadz. Silakan dijawab. Terima kasih Bu Ana. Ini pertanyaan Bu Ana tadi. Pertama adalah kita menyadari betul, mengenal siapa diri kita. Itu yang pertama. Kenali siapa diri kita. Kalau kita sudah tahu diri kita, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal Tuhannya. Ketika dia mengenal dirinya, kenal Tuhannya, dan kemudian dia menyadari apa tugas-tugasnya, tidak mungkin kita sombong, Bu. Karena kita ini tak tahu siapa diri kita, siapa yang menciptakan kita. Bahkan ada orang juga tidak sadar bahwa dia ini tugasnya apa, kewajibannya apa, batas hidupnya apa, sudah diberikan Allah kontraknya, tidak sadarinya. Ya, ketika tugas-tugas utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita tidak tahu, pasti tentu akan muncul dalam hati kita, dalam pikiran kita bahwa hidup ini ada, pokoknya hidup seolah-olah tidak ada beban, cuma hidup. Ini banyaknya manusia ini biasanya model itu, Bu. Sehingga kemudian lupa pada Allah, lupa tanggung jawab, lupa tugasnya. Padahal dalam kehidupan ini kita, kalau kita sadar diri, tahu diri bahwa kita ini adalah tugas kita satu kan. Wa ma khalaqatul jin wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya ibadah, nyembah kepada Allah. Orang yang sudah diperintahkan oleh Allah, dia sudah tahu Tuhannya merintahkannya untuk menyembah kepada Allah. Tidak mungkin kau membangkang kepada Allah. Kita tidak tahu diri, tidak tahu apa membaca diri, dan tidak belajar bagaimana mengenal Allah. Nah ini di sini kalau dalam ilmu tasawuf itu kan jelas tuh. Kenali dulu dirimu, maka kenal Tuhanmu siapa. Orang itu tahu tidak kenal dirinya. Ini aja kalau kita sadari, Bu. Ibu datang ke sini tadi atas izin Allah dengan kaki yang masih kuat, sehat, niat yang baik, penglihatan, pendengaran yang lengkap. Ini kita sadari ini adalah milik Allah. Tidak mungkin apa yang kita sombongkan. Apa yang disombongkan oleh kita ini? Ini titipan, penglihatan titipan, kesehatan titipan, umur titipan, semua titipan. Kalau kita sadari itu, tidak akan mungkin ada titik kesombongan dalam hati manusia. Iya Pak Ustadz. Ya itu yang perlu kita sadari. Kenali diri, ya siapa kenal diri maka kenal Tuhannya. Orang kalau sudah kenal Tuhannya tidak mungkin sombong. Dan harus mengenali apa tugas-tugas dan kewajiban kita. Insya Allah tidak akan ada kesombongan dalam hati manusia. Iya, itu. Bagaimana Bu Ana? Sudah terjawab?
Ya Pak Ustadz, mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz untuk tugas-tugas dan kewajiban selain kita untuk beribadah kepada Allah, itu bagaimana bila kita beribadah menurut ajaran Allah tapi ke sesama manusia seperti itu Pak Ustadz? Ya, kan tadi ada dua ta. Hablum minallah, hablum Minannas. minannas. Orang kalau dengan Allahnya baik, sholatnya bagus. Ya Bu ya. Kemudian puasa, dia puasa. Haji, dia mampu, dia berangkat. Pokoknya seluruh apa yang berkaitan dengan perintah Allah laksanakannya. Cuman dengan manusianya dia tidak baik dengan manusia. Sia-sia amal begini. Jadi dia harus dua-duanya. Hablum minallah, hablum minannas. Ini harus seimbang. Dia tidak bisa satunya baik, satunya tidak di jalan. Jadi manusianya baik, dengan Allahnya juga harus lebih baik. Cuman ada lebih utama dari itu. Apa tuh Pak Ustadz? Ya tentu yang lebih utama adalah pengabdian kita kepada Allah. Itu yang lebih utama. Yang lebih utama itu yang paling utama. Karena itu adalah masa depan yang paling depan. Itu yang paling nyata, yang hakikinya kan itu kan. Alam akhirat. Itu berkaitan dengan ibadah ini kepada Allah, berkaitan dengan masa depan kita nanti di akhirat. Ya, baik Pak Ustadz, nanti akan kita lanjutkan setelah jeda iklan Pak Ustadz ya. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan masih kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.